Bab 427. Hanya ingin menyingkirkan keterjeratan. Stella sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak lagi. William menggunakan ini untuk menyerangnya, dia menciumnya lebih dalam dan dalam lagi. Joshua Tian mengambil apel yang baru dipotong dan ingin mengatakan sesuatu kepada Stella. Begitu dia membuka pintu, dia melihat adegan panas ini. Tiba-tiba, pisau buah dan apel jatuh di tangannya ke tanah. Stella kaget karena suaranya, dan tatapan matanya terlihat bingung. Sial, dia baru saja dik-1 oleh William. William memperhatikan kekakuan Stella, lalu tersentak dan meninggalkannya. Kemudian, dia memalingkan wajahnya dan menatap Joshua Tian yang berdiri di pintu. Tatapannya itu, benar-benar terlihat sangat membenci Joshua Tian. Itu membuat Joshua Tian sampai bergetar dan hampir pingsan. Kalian lanjutkan. Kamu benar-benar membuatku ingin membunuhmu. William berkata dengan sengit. Stella begitu tersipu. Dia melepaskan pelukan William dan berjalan ke Joshua Tian. Pipinya masih merah. Dia berkata dengan malu, "Jangan pedulikan dia, ayo masuk." Kemudian dengan tatapan mata William yang seperti ingin membunuhnya, Stella membawa Joshua Tian ke kamar, dan kemudian menutup pintu. William mengepalkan tangannya dan mau masuk lagi. Ketika dia ingin menyeret wanitanya keluar, sepertinya dia mempunyai indera keenam. Stella membuka pintu lagi, mengeluarkan kepalanya, menatap William, dan berkata, "Oh, jangan ganggu kami. Dan juga, aku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ganggu kami lagi. Jangan C1 aku dan sentuh aku. Dan aku punya pacar, tapi itu bukan kamu." Setelah itu, ketika William terkejut, Stella langsung menutup pintu. William menarik napas dalam-dalam. Dia masih merasakan wanginya di bibirnya, tapi barusan dia bilang, dia punya pacar. Tapi bukan dia. William memalingkan kepalanya dengan perasaan tidak percaya, dan dia sangat marah, menatap ke arah orang di sampingnya. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang dia punya pacar. Bukan aku. Dia bilang begitu. Mereka ketakutan sampai gemetaran, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan tuan muda. William berputar-putar di koridor, terus-menerus mengulangi kata-kata Stella. Raut wajahnya terus berubah-ubah. William mengeluarkan ponselnya dan menelepon dengan marah. Ketika terhubung dia berteriak, "Lai, cepat datang ke sini. Wanitamu dirawat di rumah sakit. Kenapa menyuruh wanitaku di sini untuk merawatnya? Rumah sakit nomor 1, kalau kamu tidak datang dalam waktu 3 menit, aku akan membunuhmu." Kali ini William sudah di luar kendalinya. Sudah tidak memikirkan reputasinya, dan keanggunannya pun sudah hilang. Kegarangannya membuat seluruhnya takut dan semua menjadi sangat tenang. Stella mengambil resiko dan memberanikan dirinya. Setelah mengatakan kata-kata memberontak itu, dia memasuki kamar dan menjadi orang bodoh. Dia duduk di samping tempat tidur, dengan kepala menghadap ke bawah, seperti tidak punya nyawa lagi. Mengapa kamu mengatakan itu tadi? Tidakkah kamu melihat bahwa dia begitu marah? Apa gunanya bagimu memprovokasinya? Apakah kamu bisa sembarangan memprovokasi orang sepertinya? Joshua Tian menghela nafas. William benar-benar kejam dan dingin, bahkan dia yang seorang polisi gemetar ketika melihatnya. Stella yang seorang gadis kecil berani mengganggunya. Stella tidak bersuara, dan mulai menangis. Ini membuat Joshua Tian ketakutan, dan tidak tahu bagaimana cara menghibur Stella. Nona, aku mohon jangan menangis. Kalau mau menangis, pergilah ke tempat di mana tidak ada seorang pun dan menangislah. Kalau kamu dilihatnya dari luar, dia akan mengira aku sudah mengganggumu dan akan mematahkan leherku. Aku tidak ingin mati." Stella memelototinya dan melirik Joshua Tian, dan tertawa karenanya. "Memang, kamu ini, tidak punya jiwa untuk membantu teman sendiri. Egois." Joshua Tian menghela nafas. "Kita yang bagaikan semut, bagaimana bisa melawannya? Itu bukan hal yang menyenangkan." "Hei, maksudku, kamu barusan mengatakan sudah punya pacar, itu hanya bercanda kan?" Stella mengangguk, "Aku tidak ingin berhubungan lagi dengannya, aku hanya bisa mengatakan itu." Joshua Tian menyeka keringat dingin. "Kalau begitu,
menjauhlah dariku sebentar, aku tidak ingin dianggap saingan olehnya lalu dibunuh. Apakah itu berlebihan? Dia sudah bertunangan, apakah aku tidak boleh punya pacar? Apakah kita harus selalu membuatnya senang, dan orang biasa sepertiku tidak boleh sembarangan dan harus dirugikan? Yah, aku pikir kamu lebih baik jangan sembarangan. Demi perdamaian dunia, kamu harus dirugikan. Stella hampir memukul kepala Joshua Tian. Perkataan apa ini? William melihat ke lantai bawah. Lai baru saja memberhentikan mobilnya, dia sudah menerobos banyak lampu merah di sepanjang perjalanan ke sini, raut wajahnya sangat bingung. William, apa yang terjadi dengan Lina? Dia belum menyelesaikan perkataannya, William langsung memukulnya dengan keras. Bineng. Dia memukul Lai di bagian dagunya, dia memukulnya sangat keras. William bahkan tidak melihat ke arah Lai. Dia berjalan dengan cepat, dan berkata, kamu memanfaatkannya untuk kentunganmu, dan apakah kamu masih seorang pria? Kalimat ini sebenarnya apa yang dikatakan William pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kalimat Stella, aku punya pacar, dan itu bukan kamu, adalah omong kosong. Jika dia punya pacar lain, apakah dia tidak akan tahu? Apakah dia masih punya kesempatan dan waktu untuk mencari pria lain? Dia jelas tahu bahwa dia ingin membuatnya marah, tapi dia masih dengan mudah dibuat marah olehnya. Dia mau jadi gila. Lai merasa bingung, dia berdiri, menghela napas, merasa kesal, aku tidak mengganggunya kan, mengapa langsung memukulku tanpa mengatakan apa-apa? Benar-benar menjengkelkan. Intinya, pukulan William ini sangat keras. Seorang yang ada di belakangnya dengan ramah memberitahu Lai, Tuan Lai, kamu tidak beruntung, tuan muda kita baru saja dicampakkan oleh wanitanya dan sekarang sedang marah. Kemudian dia seperti menjaga kepalanya dengan tangannya dan melarikan diri. Lai tertegun. Wanita mana yang memiliki keberanian untuk mencampakkan William, beraninya mencampakkan tuan muda William? Tidak bisa dikatakan seberapa berani wanita itu, hanya bisa mengatakan wanita ini tidak tahu malu. Stella, kamu orang biasa, apakah kamu mau menyakiti orang di sekitarmu seperti kita? Lai menggosok dagunya yang sakit, mengatakan kata-kata buruk tentang William, dan berjalan menuju ke dalam. Karena dia berpikir tentang Lina, dia berlari agak kencang, dan sekarang dia masih memiliki keringat dingin di tubuhnya. Ketika memasuki rumah sakit, dia tertegun. Di rumah sakit yang ramai, ada perasaan seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Itu, aku bertanya padamu, di mana kamar Lina? Lai menyerobot untuk bertanya. Hah? Kenapa kamu menyerobot? Kanmu harus antri di belakang, sekarang adalah urutanku. Orang-orang yang sudah mengantri merasa tidak senang, tetapi setelah dia berbalik dan melihat mereka dengan marah, mereka langsung terkejut. Pertama-tama, orang yang menyerobot ini punya tubuh tinggi dan lebar, dan terlihat sangat kuat. Kedua, dia sangat tampan. Terakhir, dia terlihat garang, dan ada bekas pukulan di wajahnya. Hei! Orang yang berbicara itu terkejut karena Lai. Lai sudah kesal. Ketika dia mendengar orang ini berkata, dia langsung marah, mengangkat alisnya, dan berteriak keras. Aku sedang terburu-buru, apakah kamu sedang terburu-buru? Kalau mengeluh lagi, aku akan memukulmu sampai mati sekarang. Aku akan tahkan kakimu dan memberikanmu uang, aku sedang kesal, jangan masalah denganku. Lai benar-benar menarik lengan bajunya, dan seperti ingin memukulnya. Orang itu ketakutan karenanya. Melihat postur pria yang berbicara itu, bukan orang biasa seperti mereka yang hanya bisa menakuti mereka. Dia akan benar-benar akan melakukannya. Ketika mendengarnya, dia tahu pria ini adalah orang kaya. Pria itu segera menundukkan kepalanya dan terlihat ketakutan, tidak berani bersuara lagi. Bahkan mereka yang berdiri di belakang pria ini ketakutan dan mundur beberapa langkah. Lai berkata dekat ke jendela dan bertanya dengan keras, Lina, di mana kamarnya? Mendengar satu nomor, Lai segera berbalik dan pergi dengan cepat seperti badai. Orang di belakangnya masih kebingungan, dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Lai buru-buru berjalan melewati koridor, pikirannya kacau. Dia benar-benar khawatir tentang Lina. Dia benar-benar khawatir. Dia jarang kebingungan seperti ini, sangat jarang.
Ketika William mengatakan di telepon bahwa Lina dirawat di rumah sakit, pada saat itu, dia hampir menggigit lidahnya dan mati. Perasaan panik dan pusing. Dan sampai sekarang, dia masih dalam kondisi kebingungan. Dia merasa seperti sedang sekarat dan tidak bisa bernapas, hatinya sakit. Sial, Lai, kamu tidak berguna, kamu harus berjalan dengan baik. Tenang, tenang. Lai berkata pada dirinya sendiri, mengangkat tangannya, dan menyeka dahinya. Keringat dingin di dahi mengalir. Setelah perang dingin dengan Lina beberapa hari ini, dia menjadi semakin emosional. Bab 428. Pengumuman pertobatan. Ya, William benar, menyukai seorang wanita, apakah itu hal yang memalukan? Dia adalah pria normal dan bukan dewa, dia suka wanita, itu hal yang normal. Lina, sebenarnya, aku jatuh cinta padamu, benar-benar cinta, dari hati yang tulus. Tidak, tidak, tidak. Kalau bicara seperti ini pasti akan ditertawakan Lina, dia pernah mengatakan cinta padanya. Bahwa, Lina, aku mengakui bahwa aku adalah pria yang biasa dan aku juga akan melakukan beberapa hal yang sangat bodoh. Aku tahu setelah aku mendapatkanmu, aku akan mencari wanita lain. Aku sangat jahat, tolong maafkan aku, kelak aku akan menjadi anjing yang baik bagimu. Ups, anjing baik, bagaimana bisa terdengar begitu buruk, sangat buruk. Lai menjambak rambutnya dan hampir menariknya sampai botak. Karena gugup, dia berjalan melewati pintu kamar Lina, lalu memukul kepalanya lagi, dan kembali. Ambil napas dalam-dalam. Ambil napas dalam-dalam lagi. Ngomong-ngomong, kali ini dia benar-benar membuang pemikirannya tentang pria yang berkedudukan lebih tinggi daripada wanita. Dia harus memberitahu Lina tentang perasaannya yang sesungguhnya. Dia ingin menyatakan perasaannya, menyatakan cintanya. Itu saja. Semangat. Lai mengepalkan tangannya, itu gerakan yang sangat naif, lalu menutup matanya dan mendorong pintu lalu masuk ke dalam. Lina. Lai mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya. Dia hendak mengatakan apa yang telah dia persiapkannya, tetapi ketika dia melihat kamar, dia terdiam. Hanya melihat. Kamar itu sunyi, dan tercium sedikit aroma kamar. Lina tertidur, dan Yoshua Tian tertidur di sisi di tempat tidurnya. Kepalanya ada di lengan Lina. Tepatnya, ada di dekat payudaranya. Dan lengan Lina memeluk Yoshua Tian. Gerakan intim semacam itu sangat menyakiti hati Lai. Hus, kenapa kamu di sini? Stella sedang bermain-main dengan bola ponselnya. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat Lai, yang terengah-engah, dan segera berdiri dari sofa, dengan jari telunjuknya di mulut untuk menghentikan Lai membuat suara. Stella melihat Lai. Melihat keringat di dahinya, melihat bagaimana dia tersentak karena dia berjalan cepat, dan tentu saja dia melihatnya kaget dan terluka. Stella mengikuti pandangan Lai dan melihat ke tempat tidur. Menghela nafas sedikit, Stella berjalan ke Lai dan berkata denggan. Yoshua Tian terlalu lelah, dia menunggu di sini sendirian, dia belum tidur sepanjang malam, terlalu lelah. Dia barusan mengobrol denganku, dan tidak tahu bagaimana, dia tertidur. Sungguh ini membuatnya lelah. Pria, begitulah mereka cemburu. Tanpa diduga, Lai juga pria yang cemburu. Stella mengangkat matanya dan menatap dagu Lai yang menegang. Tampaknya Lai marah. Cemburu dan marah. Lai, Tuan Lai, sebenarnya, mereka tidak ada apa-apa, sungguh. Kalau tidak apa-apa kenapa mereka begitu dekat? Kenapa saling memeluk? Tidak ada apa-apa. Bisa seperti. Sudahlah. Stella menyela Lai dengan lembut, menepuk lengan Lai dengan lembut, dan membujuknya, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Mereka berdua benar-benar tidak ada apa-apa saat ini, dan lagi pula Yoshua Tian sangat polos, dan jujur. Polos. Jujur. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang baik dan jujur. Stella, jangan gunakan otakmu yang polos itu untuk menilai orang lain. Apakah kamu memahami pria? Lai mengertakkan gigi, dan dia melampiaskan semua amarahnya kepada Stella. Stella membeku, dan raut wajahnya berubah. Apa maksudnya orang ini? Apakah dia bilang dirinya bodoh? Sungguh, sial, dia tidak tahu bagaimana membujuknya dengan baik, seharusnya dia membuatnya marah.
Stella merasa kesal, lalu berbalik, berjalan masuk dan bergumam, "Yah, itu bagus, anggaplah mereka hidup bersama untuk waktu yang lama." Keduanya baik, mereka rukun dan dekat satu sama lain. Krek. Stella berbalik dan bergidik. Anehnya, dia berbalik dan melihat, ya ampun, ponsel yang dipegang Lai di tangan kirinya kini telah diremasnya hingga patah. Ya Tuhan, sungguh pria yang brutal. Sungguh pemarah. Hah, teman William benar-benar mempunyai emosi yang sama dengan William. Lai benar-benar ingin pergi dan menarik keluar pria ada di lengan Lina, dan kemudian melemparkannya keluar jendela seperti sampah. Ini lantai 13. Dia ingin membunuhnya. Lai terus menatap keduanya di tempat tidur, dan banyak pikiran buruk yang melintas di kepalanya. Akhirnya, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. "Hei, kamu mau langsung pergi? Kamu ini tidak menyapa, bahkan tidak akan mengatakan selamat tinggal. Sangat aneh. Aneh seperti si Cengeng Chen." Stella memegang majalah dan tercengang ketika dia selesai berbicara. Gawat, dia benar-benar gawat. Dia tanpa sadar memikirkan William. Tidak ingin merindukannya, aku tidak ingin merindukannya, tidak. Tidak. Stella melirik kedua orang di tempat tidur yang berpelukan seperti bayi kembar dan hidungnya merasa asam. Semua orang punya cinta, tetapi aku belum. Aku jatuh cinta, dan aku tertipu oleh bajingan si Cengeng Chen dan menjadi mainannya. Oh, Stella memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan. Ketika dia melihat Yoshua Tian dan Lina lagi, dia menjadi cemburu. Dia berlari ke pintu rumah sakit dan mencari toko buku, dan membeli majalah fashion. Sebagai mahasiswa jurusan seni, hanya ada beberapa jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan di masa depan. Entah terlibat dalam periklanan, atau terlibat dalam desain. Jika tidak gan dengan pakaian, maka akan berhubungan lukisan grafis. Perlu memperhatikan fashion pakaian terbaru. Yah, apa ini? Stella tiba-tiba memperhatikan bahwa koran diletakkan di depan toko buku. Dia mengerutkan kening dan mengambilnya dengan rasa ingin tahu. Di otaknya terlintas banyak pemikiran. Pengumuman pembatalan pernikahan. Ada pengumuman seperti ini di dunia ini. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat, matanya melebar, dan dia membaca pengumuman itu dengan cepat. Itu adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh Fanny Wang, dan juga sertifikat yang dikeluarkan oleh pengacaranya. Pembatalan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan sensasional abad ini berubah menjadi lelucon. Seperti angin, menghilang. Stella meremas koran itu, jantungnya berdebar seperti drum, dan dia tidak tahu mengapa, dia sangat emosional dan ingin meneriakkan sesuatu. "Hei, gadis kecil, apakah kamu ingin membeli koran ini? Kamu membuatnya kusut. Jika kamu tidak membelinya, letakkan saja. Oke, ini bukan toko buku besar. Kita hanyalah usaha kecil, jangan merusak koran." Paman yang menjual koran itu tidak tahan, dan akhirnya melepaskan kacamata bacanya dan mengatakannya. "Ah, beli. Tentu saja aku ingin membeli." Stella baru saja bangun dan mengedipkan matanya untuk menutupi kegugupannya. "Aku beli ini, aku juga ingin membeli, dan ini, aku membeli semua ini." Stella membeli semua laporan tentang William dan Fanny Wang di toko buku itu. Dia sangat kecil, tetapi dia berjalan ke rumah sakit dengan membawa banyak surat kabar dan majalah. Orang tua yang menjual koran tersenyum, "Hei, anak sekarang memang boros. Membeli begitu banyak koran, isinya semua sama saja." Stella mengunyah korendok, menemukan bangku, dia meletakkan semua koran dan majalah yang dibelinya, dan membacanya dengan cermat satu per satu. Ketidakcocokan antara orang kaya dan Cinderella di era modern. Cinta Cinderella terakhir di dunia sangat tragis. Fanny Wang mengeluarkan pernyataan, kepribadiannya tidak konsisten. Menurut gosip, Tuan William lelah. Ya Tuhan, hampir semua surat kabar menerbitkan pembubaran pernikahan Fanny Wang dan William. Brengsek, perempuan seperti Fanny Wang dipanggil Cinderella, jadi orang sepertiku akan dipanggil apa? Sampah. Stella mengedipkan matanya dengan ketakutan dan menggaruk kepalanya. Di banyak surat kabar, Fanny Wang diklasifikasikan sebagai Cinderella modern. Bukannya latar belakang keluarga Fanny Wang begitu buruk, tetapi status William terlalu tinggi.
Keluarga William terlalu kuat, dan seorang wanita seperti Fanny Wang juga disebut Cinderella. Stella menemukan masalah penting. Tidak peduli berapa banyak laporan tentang William dan Fanny Wang memiliki banyak foto dari berbagai sudut, pada berbagai kesempatan, dan dalam berbagai pakaian. Tetapi tidak ada foto depan dari William. Stella membaca semua surat kabar dan majalah, dan benar-benar tidak menemukan foto William. Dia berkeringat dingin. William benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, dia bahkan dapat membuat dirinya tidak terlihat oleh publik. Pembatalan pernikahan. Tidak peduli apa alasan untuk membatalkan pernikahan, pertunangan William dengan Fanny Wang sudah tidak ada. Stella, kamu katakan yang sebenarnya, apakah kamu bahagia sekarang? Stella menutup matanya, menutupi dadanya dengan tangannya, dan bertanya pada dirinya sendiri dengan konyol. Stella menggigit bibirnya dan mendesah, "Oke. Aku akui, aku lebih bahagia." Stella membuka matanya dan menatap Fanny Wang di surat kabar lagi, bergumam dengan suara rendah, "Yah, bahkan jika aku bahagia, aku tidak bisa berurusan dengan William. Dia diam-diam bertunangan dengannya di belakangku. Benar-benar buruk." Namun, ketika melihat koran-koran ini, beban di hati Stella pelan-pelan menghilang.